Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, sebetulnya saya ini hipnoterapis dan saya terapis, dan saya ini memang dipanggil oleh Mas Baim untuk melakukan terapi pada Keanu dan Kenzo karena keluhan yang tadi letargik, tidak bersemangat belajar, lalu cenderung murung dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh menelaah apa yang sudah viral di video tersebut, memang ini bisa jadi adanya gejala-gejala yang anak-anak rasakan, yaitu adanya ansietas atau kecemasan, sehingga ada teriakan, ada ucapan yang keras dan sebagainya. Tetapi tidak ada api kalau tidak ada asap, ya, atau sebaliknya tidak ada asap kalau tidak ada api. Kemungkinan berat bahwa anak-anak tersebut telah mengalami trauma-trauma dalam hidupnya, sehingga itu yang memicu perilaku anak-anak pada video tersebut. Baik, Bu. Kalau bicara trauma tentu juga ada asap ada apinya, Bu. Nah, trauma biasanya yang dialami anak kecil ini akibat dari sekedar perceraian orang tua kah, atau ada kekerasan verbal maupun fisik sih, Bu? Ya, trauma itu bisa dipicu oleh berbagai hal. Jadi trauma ini adalah pengalaman-pengalaman yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Jadi kemungkinan anak-anak ini pernah mengalami kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Misalnya contoh saja dihardik, dimarahi, atau dipermalukan di depan orang lain, atau juga kekerasan-kekerasan fisik lainnya, seperti misalnya katakanlah pernah dipukul, pernah dicubit, pernah dilukai, misalnya tidak sengaja tergigit atau dijambak atau dipukul. Nah, itu hal-hal tersebut bisa menimbulkan perasaan takut, dan itu yang memicu trauma pada umumnya. Oke. Bukan ada yang namanya frase luka batin anak tidak bisa disembuhkan. Apakah ini juga berpotensi nanti dialami oleh anak-anak Mas Baim? Itu yang saya sangat takuti, bahwa anak-anak ini bisa jadi kalau ia takut kepada ayahnya, bisa jadi ia akan mencari figur ayah pada orang lain. Atau sebaliknya, apabila anak-anak takut kepada ibunya karena satu dan lain hal, bisa jadi memicu perilaku bahwa ia tidak akan menyukai wanita pada nanti di usia saat dia remaja atau dewasa. Untuk itu memang Mas Baim memanggil saya untuk melakukan terapi terhadap anak-anak agar satu, trauma yang mereka alami itu berkurang, menipis, dan bahkan hilang. Dan yang kedua, ia akan merasa lebih nyaman kepada ibunya dan bisa dekat lagi kepada ibunya. Bu, kalau boleh cerita, Mas Baim memberikan atau minta tolong sama ibu ini sejak kapan sih, Bu? Ya, dimulainya itu September tanggal 20, dan saya mulai melakukan terapinya pada tanggal 3 Oktober 2024. Dan sekarang alhamdulillah anak-anak sudah mulai mendekat pada ibunya. Ini suatu indikator bahwa anak-anak sudah mulai sedikit demi sedikit menghilangkan trauma yang ia rasakan. Metode apa, Bu, yang Ibu? Kami melakukan beberapa metode, dan ini kami melakukannya dengan tim. Jadi ada yang menggunakan terapi-terapi gambar, ada yang menggunakan terapi-terapi seperti relaksasi, bercerita, lalu tentunya bermain, dan sedikit misalnya olahraga maupun brain gym, yaitu dengan menggunakan gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan tubuh, yang akhirnya mereka merasa bisa tertawa, lalu mereka merasa terhibur. Dengan demikian rasa takut, rasa tegang yang mereka rasakan itu mulai berkurang. Sebelum diberikan terapi ini sendiri, kondisi anak-anak Mas Baim waktu itu yang Ibu lihat seperti apa? Diawali kalau Keanu itu pemurung, jadi dia lebih banyak diam, takut, dan cenderung nempel kepada papanya.
Jadi selalu insecure. Ayah pergi kemana pun harus dan wajib ikut. Sementara Kenzo itu di malam hari selalu terbangun di jam 2 pagi, lalu berteriak, menangis dan sampai pagi hari. Dan ini terjadi berulang kali. Di samping itu, mereka berdua memiliki ada gangguan makan. Jadi mulai tidak mau makan, ada gangguan tidur, yang sulit tidur, bila pun tidur terbangun di malam hari. Dan yang paling terlihat adalah secara optis bahwa anak-anak ini sulit berkonsentrasi pada saat mereka di ruang kelas itu. Dan ini adanya komplain dari guru bahwa adanya suatu perubahan perilaku yang signifikan, dan anak-anak ini memang harus dan membutuhkan satu terapi yang betul-betul agar mereka bisa kembali kepada kondisi normal. Komplain seperti apa Bu yang didapat dari guru? Saat agresif kan anak-anaknya? Anak ini sama sekali tidak agresif. Okay. Seperti Kiano, dia menarik diri, cenderung murung, tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Dan Kenzo itu lebih kepada tadi sangat hipersensitif. Setiap kali menginginkan sesuatu, ia akan berteriak, marah. Jadi sangat-sangat sensitif, sangat pemarah. Nah, ini adalah dua indikator yang menurut saya adalah pada stres di usia dini. Artinya trauma ini sendiri berdampak langsung pada pertumbuhan anak-anak itu sendiri? Amat sangat ya. Jadi traumatis pada anak-anak sangat berdampak pada kondisi fisik maupun psikis anak-anak. Dan ini adalah yang kita lihat sekarang. Kalau kita menggunakan fenomena gunung es, ini yang terlihat hanya 20%. Nah, sebetulnya masih memiliki potensi masalah yang luar biasa besar, terutama dengan adanya misalnya ketidaksepakatan kedua orang tua. Ini juga akan memicu suatu permasalahan di kemudian hari. Itu pula yang memang sedang diantisipasi oleh Mas Baim agar anak-anak ini bisa menjadi sehat, tumbuh kuat dan memiliki jiwa yang tentunya sehat. Oke. Bu, kalau tadi Ibu bilang tujuannya adalah untuk merekatkan lagi nih hubungan anak-anak dengan ibunya. Ya, siap. Respon atau kerjasama yang dibutuhkan dari pihak ibunya seperti apa sih? Sebetulnya sudah baik. Sebaiknya memang anak-anak itu ada ketakutan kalau terpisah dari ayahnya, seperti takut tidak ada yang membela ya di saat entah apa. Tetapi kalau itu ibunya bisa hadir ke tempat di mana mereka tinggal. Sekarang mereka setahu saya tinggal di kantor ayahnya, kantor Mas Baim, dan apabila ibunya datang itu pasti welcome. Dan anak-anak pun tidak ada keraguan. Waktu itu yang membuat dia takut dibawa oleh mamanya sebetulnya dan tidak dikembalikan lagi. Tapi itu ya? Tetapi itu sekarang sudah tidak terjadi. Nah, sebaiknya saran saya adalah papa maupun mamanya boleh berseteru seperti apa, tapi mereka adalah orang tua dari kedua anak ini. Mereka wajib sepakat untuk membesarkan anak-anak bersama gitu ya. Dengan dalam kontekstual memang bukan sebagai suami istri misalnya, tetapi bisa misalnya datang berkunjung, dan itu always welcome setahu saya ya. Bu, aku tadi baru sedikit mengakhiri kalau video yang viral itu baru viral beberapa hari yang lalu, minggu lalu lah. Iya. Tapi Ibu sudah menanganinya dari September. Iya. Artinya sebelum video viral ini pun anak-anak Mas Baim sudah mengalami hal itu. Sepertinya begitu. Jadi saya kadang-kadang suka melihat ya video-video mereka, ada video yang lama dan ada video yang baru. Nah, video yang baru itu yang saya pernah lihat adalah video di saat Kenzo ulang tahun. Nah, itu memang ada drama yang luar biasa. Tetapi menurut saya sudah berkurang karena beberapa kali Mas Baim melakukan pendekatan dengan mengantar anak-anaknya ke ibunya gitu.
dan itu sudah berjalan beberapa kali. Diawali sebelum adanya terapi mereka tidak mau, tapi sekarang sudah mulai mau. Adakah indikasi bahwa trauma ini datang dari ibunya? Itu karena saya sendiri tidak pernah melakukan observasi langsung, jadi memang saya tidak bisa menjawab, tetapi ada hal-hal yang memang terindikasi bahwa ada jawaban-jawaban dari anak-anak yang mereka pernah merasa tersakiti oleh ibunya, itu saja. Artinya frame berita yang bergulir selama ini di media sosial itu balik gitu ya. Saya bukan pecinta ini ya, tidak pernah melihat-lihat IG maupun TikTok orang lain. Saya memang lihat sepintas. Yang saya memang pelajari memang hanya IG-nya Mas Baim, dan saya selalu mengatakan semangat Mas Baim, karena itu kata-kata positif. Dan saya selalu katakan semoga anak-anak mendoakan papa mamanya ya. Jadi itu dalam kontekstual yang baik. Kalau memang dalam kontekstual positif masih dibully oleh netizen, ya itu antara urusan mereka dengan Tuhan. Yang pasti kita kan harus menebar kebaikan selalu. Ya. Bu, sedikit lagi. Ya. Menangani Kenzo sendiri kan otomatis Ibu berhubungan langsung dengan Mas Baim. Ya. Keresahan atau kekhawatiran apa sih yang Ibu tangkap dari Mas Baim atas anak-anaknya? Ya, saya hanya melihat Mas Baim ini memang tidak seperti yang kita lihat di TV. Kalau lihat kesehariannya, karena saya memang menangani kasus ini, saya melihat bahwa beliau ini ada segi keayahannya dan hal-hal kecil. Contohnya ke kamar kecil, anak-anak itu tidak mau dengan orang lain kecuali dengan Mas Baim, dari pupuk maupun pipis ya. Lalu dari segi makanan, dari segi mengajarkan doa-doa pendek itu diajarkan sendiri oleh Mas Baim. Jadi di tengah kesibukan syutingnya, dia selalu ada, dan ini yang menurut saya jarang saya lihat di pria-pria lain, dan mengajarkan anak-anak dengan psikoedukasi yang positif. Contohnya selalu dialog. Kalau Keanu maupun Kenzo melakukan kesalahan, Baim itu selalu mengatakan, Kenzo, Keanu, lihat apa yang kamu kerjakan, betul atau tidak. Jadi semua anak-anak memang diajarkan dengan logika, dan itu menurut saya adalah cara yang baik. Juga karena Mas Baim ini adalah sholat 5 waktu, dan anak-anak itu otomatis selalu ada di belakangnya, walaupun gerakannya masih belum sempurna ya. Saya juga tidak tahu apa yang mereka ucapkan di dalam doa, tetapi paling tidak punya role model ya. Dan saya lihat juga para babysitternya tuh juga luar biasa, bekerja dengan hati. Mereka tidak mempersepsikan anak-anak ini sebagai kliennya, tetapi sudah seperti anak sendiri. Nah, itu yang menurut saya mengisi kekosongan anak-anak ini. Mengapa walaupun berjauhan dengan ibunya, dia masih bisa tumbuh seperti anak-anak normal pada hakikatnya itu. Baik. Tapi kalau dari sisi kekhawatiran seorang ayah, mungkin yang Ibu tangkap, Mas Baim ini khawatir atas salah. Takut anak-anak tidak memiliki masa depan yang baik, takut apabila mereka sakit, terjangkit oleh penyakit apa, mereka takut apabila mereka tidak dibesarkan dengan pendidikan yang baik, itu saja, atau tidak dibesarkan pada lingkungan yang tepat, itu saja. Jadi memang itu kekhawatiran semua orang tua, tapi saya lihat ini adalah yang menggarisbawahi mengapa Mas Baim begitu protektif, tetapi menurut saya juga adalah langkah-langkah konstruktif ya, karena ia mengajarkan hal-hal yang baik, terutama kepada para pekerjanya itu. Ibu, kalau boleh dibandingkan, Ibu, lebih baik seorang anak tumbuh dengan keluarga yang lengkap tapi orang tuanya toksik, atau dengan orang tua yang tidak lengkap tapi ekosistemnya? Sebetulnya idealnya adalah dengan orang tua yang lengkap tapi sehat. Okay.
jiwa dan raga, daripada mereka tumbuh berkembang dengan ayah yang ibu ada, tetapi betul-betul memiliki disfungsi marriage atau rumah tangga yang sama sekali disfungsional. Itu berdampak pada psikoedukasi anak-anak pada umumnya. Jadi yang baik adalah anak-anak ini optimalnya hidup dibesarkan di lingkungan yang sehat, baik itu orang tua utuh atau mereka yang berpisah. Ya, memang banyak juga anak-anak yang broken home berhasil ya, atau bahkan anak-anak yang dibesarkan dengan orang tua utuh tetapi mereka mempunyai luka batin ada juga. Jadi contohnya kalau kita lihat di royal family itu kan, mereka hampir tidak pernah seperti ini, Queen Elizabeth ya kan. Dia itu dibesarkan tanpa kehadiran ibunya. Itu karena mereka tidak diperkenankan untuk 24 jam dengan orang tuanya kan, karena kesibukan protokoler. Tapi mereka masih bisa hidup dengan sehat karena ada kalau di Jerman bilang Bezugsperson, orang-orang yang memang berada sangat intensif dengan anak-anak, dan mereka itu diberikan kehangatan, kebaikan dan pendidikan yang positif. Itu sepertinya sudah cukup gitu. Banyak juga anak-anak yang di yatim piatu itu di mana dibesarkan dengan para pendidik yang baik, yang punya hati, itu ternyata anak-anaknya juga bisa hidup sehat ya, menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi itu sebetulnya pertanyaan yang situasional, Mas ya. Bu, terakhir, kalau menurut Ibu anak-anak sudah membaik traumanya, apa yang pilihan yang lebih baik itu Mas Baim melanjutkan perannya sebagai single parent atau memberikan orang tua sambung untuk? Ya, kalau menurut saya wajib punya anak-anak itu wajib memiliki ibu dan ayah. Tapi tetap juga harus ibu ayah yang sehat secara mental dan fisik. Ini penting karena anak-anak ini adalah seperti kaca cermin. Mereka hanya berkaca, berperilaku seperti apa yang mereka lihat di seputar mereka. Nah, untuk itu memiliki orang tua yang sehat fisik maupun mentalnya adalah menjadi suatu kewajiban, ketentuan khusus. Jadi memang harus orang tua itu harus sehat lahir batin. Ya, karena itu penting bagi perkembangan anak. Gitu. Oke.